Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Kau selalu baik, dan selamanya Kau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memelihara kami. Kemurahan dan kebajikan terus mengikuti seumur hidup kami. Sebab itu kami mau memujimu, kami mau menyembah. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sekali berkatakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Kami sembah Engkau, sebab kemurahan-Mu yang dahsyat. Kami puji nama-Mu, karena kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup ini. Kami bersyukur, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Aja Tuhan, aja Tuhan, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya, hanya padamu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya, dan hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidup. Sebab aman di dalam-Mu Tuhan, sebab tenang melekat padamu ya Allah.
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib kuasa-Mu dalam hidup kami. Ajaib pertolongan bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, ya Allah. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya. Dan Engkau Tuhan yang setia dalam hidup. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sangga. Aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sangga.
hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang Tuhan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sebab itu hanya kepadamu kami berserah, kami percaya. Sebab janji firman-Mu ya dan amin. Dan Kau tak pernah ingkar dan janji. Semuanya Kau genapi bagi kami. Sebab di pagi hari kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Oke, silakan Mas Abdul. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, hari ini pembahasan firman kita, bacaan firman kita sudah sampai di Keluaran 29 ya, mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Di mana di sini kisah di mana Musa diperintahkan untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Mari kita buka firman kita, Bapak Ibu Saudara, di Keluaran 29. Di sini ada 2 perikop. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan kita merenungkan mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolah dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu.
Lalu kau suruh Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambil pakaian itu lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh kepada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah daster itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan dan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah
Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambil juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anaknya. Dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya, yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil, dan dagingnya kau
kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tetapi seperti yang kuperintahkan kepadamu, selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi Maha Kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Nah, ini perikop pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Musa diperintahkan Tuhan untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Ini contoh pertama, ya. Jadi kedepannya kalau mau menjadi imam, inilah syarat-syaratnya dan contohnya yang harus dilakukan untuk mentabiskan para imam. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita lihat sakral sekali, ya, harus ada domba, lalu harus 7 hari pakai pakaian kudus. Jadi selama 7 hari harus kuduslah hidupnya ketika dia nanti mau menghadap Tuhan, ya. Apa aplikasinya Bapak Ibu Saudara buat kita hari ini, ya? Ya, setiap kita itu adalah imam, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau kita menghadap Tuhan, ya tidak seperti ini, ya. Tapi kita semua adalah imam, kita bisa setiap hari menghadap Tuhan. Ya, tidak harus 7 hari kita kudus, tapi ya setiap hari kita harus hidup kudus tentunya, ya, supaya kita bisa menghadap Tuhan. Nah, terus yang kedua itu di mana Harun juga mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi imam. Demikian juga hari ini kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita juga harus hidup kudus untuk mereka menjadi imam, gitu. Nah, mereka harus tahu dasar mereka untuk mereka hidup kudus, ya. Tidak harus memakai baju efod selama 7 hari, ya, tidak begitu. Tapi kita harus tanamkan kepada hidup mereka harus hidup kudus, hidup benar, ya, di hadapan Tuhan, karena mereka itu adalah imam, ya. Lalu di perikop yang kedua, mengenai korban pagi dan korban petang. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetapi tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan serta domba yang satu kau olah
1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi haruslah engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu kepada orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan menguduskan supaya mereka anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop yang kedua ini adalah ketika menghadap Tuhan, ya ada korban pagi dan korban petang. Dan banyak lagi syarat-syarat yang lain, ya begitu banyak ritual untuk menghadap Tuhan. Ya kalau dibilang tahta Tuhan itu, ya kalau dibilang ya sangat ngeri lah kalau kita baca ini ya. Nah, aplikasinya buat kita apa Bapak Ibu Saudara ya, mengenai korban pagi dan korban petang ya. Kalau kita menghadap Tuhan, kita tidak perlu membawa domba, memotong lembu ya, tapi kita membawa korban syukur kepada Tuhan, tentunya dengan hidup yang kudus. Terus apalagi kita harus menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, ya bukan hanya cuman sekedar asal-asalan ya, kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan, karena maunya Tuhan itu kan dia mau dekat sama kita gitu. Nah, mau dekat sama pribadi kita, jadi kita juga harus menyediakan waktu yang terbaik kepada Tuhan, untuk dengar-dengaran kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini, apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan gitu. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau ya kita intim lah dengan Dia. Itulah Bapak Ibu Saudara ya, perenungan yang singkat pagi hari ini. Mungkin Pak Heri boleh menambahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Mas Abdul buat sharing firman pagi hari ini, bicara tentang pentahbisan Imam Harun dan anak-anaknya. Tentu kita bisa melihat bagaimana prosesi supaya Harun dan anak-anaknya ditahbiskan, dikuduskan, dikhususkan untuk melayani jabatan imam, karena hanya imam besarlah, dalam hal ini tentunya Harun kemudian, yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan tentu hal ini juga tetap berlaku bagi kita, walaupun bukan bicara soal prosesi sampai 7 hari tadi dikuduskan dengan harus menyembelih korban, mencurahkan darah, memberikan tanda darah baik di cuping kanan, telinga kanan,
ibu jari kanan, ibu jari kaki kanan. Tetapi bicara tentang hidup kudus, ya hari ini sebagai imamat yang berkerajaan, yang kita bisa setiap saat ada di hadirat Tuhan, karena dikuduskan oleh darah Yesus. Dan tentulah sebagai orang yang sudah dikuduskan, status kita jadi kudus. Dan status kekudusan kita sebagai imamat yang berkerajaan itu adalah status yang melekat. Itu yang harus kita pegang teguh. Nah, sehingga sebagai orang yang kudus, ya hendaklah kita berlaku kudus. Nah, tentu seperti berkali-kali saya katakan, jangan sampai konsep kekristenan kita masih seperti ada begitu banyak orang Kristen, konsep kekristenannya tapi masih konsep hukum Taurat. Artinya hal-hal lahiriah yang masih dikuduskan, baik itu gedungnya, baik itu perangkat-perangkat musiknya, perangkat-perangkat ibadahnya. Nah, tapi di dalam perjanjian baru tentunya kita sekarang harus sadar bahwa yang kudus itu bukan gedung, bukan alat-alat yang dipakai untuk pelayanan, bukan seluruh perangkat yang dipakai untuk peribadahan, tapi sesungguhnya hidup kita lah yang kudus. Karena firman Tuhan katakan kitalah bait Allah itu, kitalah imamat yang berkerajaan itu, dan kita bisa ada di hadirat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jadi konsep ini yang benar-benar harus kita pegang teguh. Bagaimana harus kudus hidup kita. Sekali lagi bukan karena hal-hal lahiriah yang kita lakukan, tetapi karena darah Yesus yang sudah menguduskan hidup kita, sehingga status kita jadi orang kudus, dan ingat, itu artinya kita harus melakukan hal-hal yang kudus. Dan berkali-kali saya katakan kudus itu apa? Hageos. Hageos itu apa? Berbeda, dikhususkan. Hidup kita harus berbeda caranya dengan orang dunia. Hidup kita harus selaras dengan apa kata Tuhan. Dan seperti Mas Abdul tadi katakan, itu bukan hanya bagian kita, tapi itu juga kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Turun-temurun tentunya Bapak Ibu. Dan perikop yang kedua tadi juga sudah dijelaskan bagaimana bicara tentang mengenai korban pagi dan korban petang. Yang harus terus-menerus tidak terputus, harus dilakukan dan dipersembahkan. Yang tadi Mas Abdul sudah sampaikan, itu bicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti Mazmur juga katakan, kita merenungkan firman Tuhan pun siang dan malam. Artinya di sepanjang perjalanan hidup kita terus terhubung dengan Tuhan, karena memang kita terus ada dalam hadirat Tuhan, dan keyakinan itu dan Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk terus hidup kudus. Di tengah-tengah dunia yang semakin cemar, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, tapi Wahyu katakan biarlah yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Karena di satu sisi orang yang jahat akan semakin jahat hari-hari ini, yang cemar akan semakin cemar. Tapi tentunya tidaklah demikian dengan kita. Kita harus semakin kudus, artinya semakin berbeda dengan cara hidup orang dunia, dan itu juga artinya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi kita bersyukur, kita tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual yang rumit seperti yang kita baca dari kemarin, hanya untuk baju, hanya untuk prosesi pentahbisan untuk menguduskan. Tapi kita mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka seketika itu juga kita sudah dikuduskan. Dan sejak hari itu sampai hari ini, bahkan sampai Maranatha, kita ini orang kudus, kita ini imamat yang berkerajaan. Jadi ingat terus Bapak Ibu, kita ini orang kudus, dan sebagai orang kudus, ya sudah sepatutnya lah kita melakukan hal-hal yang kudus, yaitu hal-hal yang berbeda dengan cara hidup orang dunia. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Mas Abdul. Silakan kalau di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya silakan. Siapa yang berdoa Kak Joni? Kita doa Saya juga nih. untuk Ibu Mirianti. Ya, tadi Ibu Mirianti semalam ada minta dukung doa untuk tugas di Bangil ya.
sampai Sabtu. Oke, silakan Kak Buyung. Nanti akan ditutup oleh Mas Abdul. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau memberi kami kesehatan, suatu anugerah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami kembali datang kepada Engkau mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Yang mengingatkan setiap kami untuk tetap hidup kudus, untuk tetap terhubung dengan Engkau setiap saat ya Bapak. Karena kami berbeda dari orang-orang yang lain yang tidak mengenal Engkau. Bapak, kami bersyukur, kami berdoa buat Abdul yang telah menyampaikan sebagian isi hatimu. Terus Engkau maksimalkan dia menjadi imam di dalam mengembalakan istri dan anak-anaknya. Beri dia hikmat ya Tuhan, marifat di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Juga berkati saat pekerjaannya, pelayanannya Bapa. Terus Engkau mampukan dia ya Tuhan. Berkati juga Yoke beserta kandungannya ya Tuhan. Sampai hari proses persalinan ya Tuhan. Bayinya boleh bertumbuh sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan terus Tuhan, Kau cukupkan apa yang jadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya, boleh hidup takut akan Engkau, maksimalkan Yoke menjadi penolong di dalam mendampingi Abdul ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Berkati juga setiap kami yang hadir pagi ini, atau rekan-rekan kami yang tidak hadir ya Bapa, senantiasa dalam lindungan dan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat Pak Ongko Wijaya. Engkau terus boleh memulihkan kesehatan jasmaninya ya Tuhan. Juga rohaninya Engkau tambah-tambahkan. Dia terus beriman kepada Engkau bahwa Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan kesehatan jasmani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Ongko dalam tangan-Mu. Engkau juga boleh mengurapi, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, apapun yang dia konsumsi Tuhan. Semuanya mendatangkan kesehatan dan pemulihan bagi tubuh jasmaninya. Beri dia hikmat, beri dia semangat untuk terus boleh beraktivitas Tuhan. Seperti sedia kala ya Tuhan. Berkati juga anak cucunya, orang ada di sekelilingnya yang merawatnya, mendampingi dia. Beri mereka kesabaran, beri mereka hikmat ya Tuhan, sehingga mereka boleh menolong dan membantu Pak Ongko ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati anak cucu mantunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Ongko dan keluarga besarnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat penatua, pemimpin jemaat, ataupun pemimpin ibadah yang ada di PCC Tuhan, yang ada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Engkau beri hikmat untuk setiap pemimpin kami, sehingga visi misi yang Kau tetapkan untuk gereja ini ya Tuhan, boleh mereka capai Tuhan. Beri kesatuan hati untuk setiap mereka, untuk boleh menggembalakan kami ya Bapa. Kami serahkan mereka dan keluarga besar, istri, anak, cucu, mantu mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau campur tangan untuk hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup kudus dan terus terhubung dengan Engkau setiap saat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami juga bersatu hati mau berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Walaupun kami kecewa akan pemimpin kami, tetapi kami tidak pernah kecewa hidup sebagai bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup takut akan Engkau. Beri mereka hikmat. Setiap keputusan yang mereka ambil yang Tuhan. Beri mereka kebijaksanaan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil boleh memberikan dan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami serahkan presiden, wakil presiden kami, para menteri, para gubernur, para pemimpin wilayah, sampai ke RT RW Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka berhidup takut akan Engkau. Sehingga Tuhan mereka boleh memberikan kesejahteraan bagi kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga mau bersatu hati, mau berdoa buat Ibu Merianti secara khusus Tuhan, yang pagi ini hingga Sabtu mereka akan berangkat ke Bangli Tuhan. Beri dia hikmat ya Tuhan, sehingga pada saat bertugas dia boleh menyelesaikan dengan baik, dengan bijaksana ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, sertai perjalanannya Tuhan, tibakan dengan selamat, juga pulang kembali dengan selamat ya Tuhan, sehingga orang-orang yang di sana boleh mengalami Tuhan juga dengan pelayanan pekerjaan Ibu Mirianti ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Mirianti dan Pak Siregar ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, dan kami menyerahkan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, Tuhan menjagai, melindungi senantiasa. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa melingkupi hidup kami Tuhan. Pembelaan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna terus menyertai hidup kami senantiasa. Biarlah berkat, kasih karunia daripada Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkat yang besar yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan